Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 tanaman pembawa sial dan penghilang hoki yang sebaiknya tidak ditanam di rumah. Tanaman umumnya disukai karena memiliki banyak nilai positif seperti keindahan, kecantikan, dan keceriaan. Namun, ada juga yang percaya beberapa jenis tanaman merupakan tanaman pembawa sial. Tak percaya, ini dia beberapa jenis tanaman tersebut. Mereka yang percaya terkait tanaman pembawa kesialan ini mendasarkan kepercayaannya pada filosofi dari ilmu Feng Shui serta Vastu Sastra yang terkenal di seluruh dunia. Menurut filosofi tersebut, segala sesuatu dikatakan akan membawa keberuntungan atau kemalangan, termasuk juga soal jenis tanaman yang membawa sial. Bahkan, ada juga pandangan mengenai tanaman yang membawa sial yang berasal dari Islam. Jika kamu tidak ingin tertimpa sial dan kemalangan, maka sebaiknya hindari menanam 10 jenis tanaman pembawa sial berikut ini ya. 10 tanaman pembawa sial dan kemalangan yang perlu dihindari. 1. Pohon kaktus. Pohon kaktus seringkali dianggap sebagai salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam karena bentuk tanamannya yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air. Dalam situasi tertentu, seperti pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebunmu karena kondisi tanah cukup kering dan kurang lembab. Bahkan, menurut Feng Shui dan Vastu Sastra, sebaiknya tanaman ini tak dipelihara karena menimbulkan kemalangan berupa konflik antar pihak keluarga. 2. Pohon bonsai. Menurut filosofi Vastu Sastra, pohon bonsai dan beberapa pohon lainnya yang menghasilkan bunga berwarna merah sebaiknya tidak ditanam di dalam rumah. Alasannya sifat tanaman ini yang memiliki pertumbuhan terbatas dan harus terus dikurung terus bisa menjadi pengaruh buruk bagi kehidupanmu sekeluarga. Jika masih ingin memelihara pohon bonsai, sebaiknya tanam pohon bonsai di ruangan terbuka atau ditanam di area kebunmu. 3. Tanaman mirtus dan asam jawa. Tanaman mirtus atau murat secara filosofis mirip seperti tanaman asam jawa yang dianggap sebagai tanaman buah pembawa sial dan sebaiknya tak dipelihara. Menurut mitologi kuno, kedua tanaman ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah jahat serta berbagai macam sosok gaib lainnya. Sebaiknya kamu tidak memelihara kedua tanaman ini atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini jika tidak ingin tertimpa sial dan kemalangan. 4. Pohon kapas. Percaya atau tidak, ternyata pohon kapas juga dianggap sebagai jenis tanaman pembawa sial oleh banyak orang. Menurut filosofi Feng Shui dan Vastu Sastra, pohon kapas membawa sial karena menjadi perantara yang mudah bagi debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga dipercaya menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah bila sering dibiarkan. 5. Pohon bougainville. Tumbuhan berbunga cantik berwarna merah ini banyak ditemui di berbagai tempat karena sejak dahulu banyak orang memeliharanya sebagai tanaman hias. Meskipun berbunga cantik, namun ternyata tanaman bougainville juga termasuk salah satu jenis tanaman yang membawa sial. Menurut filosofi Feng Shui dan Vastu Sastra, tanaman bougainville sebaiknya tak dipelihara di rumah karena dapat menyebabkan kesialan terutama dalam hubungan romansa. Namun, memang secara logika pun pohon bougainville kurang baik ditanam di sekitar rumah karena tanamannya berduri dan bisa saja melukai seseorang. 6. Pohon pepaya juga tanaman buah pembawa sial. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu diasosiasikan sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon pepaya tak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib.
Konon, apabila pohon pepaya ditanam di depan rumah, maka akan mengundang malapetaka bagi seisi rumah berupa sakit serta kerugian usaha. Itulah kenapa pohon pepaya disebut tanaman buah pembawa sial. Cukup mengerikan, bukan? 7. Pohon anggur juga dianggap tanaman pembawa sial. Siapa sangka ternyata pohon anggur termasuk tanaman buah pembawa sial. Meskipun buahnya nikmat dan dapat dijadikan berbagai olahan lezat, namun banyak orang yang enggan memelihara pohon anggur. Mitos pohon anggur sebagai tanaman buah yang membawa sial sendiri datang dari banyak kepercayaan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa contohnya, pohon anggur dianggap dapat membawa kebangkrutan bagi sang pemilik. Selain itu, ada juga yang menyebut pohon anggur sebagai tanaman buah pembawa sial karena membawa energi negatif. 8. Tanaman mati pembawa sial. Selain tanaman hidup, tanaman mati juga ternyata bisa menjadi jenis tanaman pembawa sial bila dibiarkan dan tak diurus. Sebisa mungkin jangan sampai ada tanaman yang mati jika memang dipelihara di dalam rumah. Jika tanaman terlanjur mati, maka segeralah bersihkan dan buang tanaman mati dari lingkungan rumahmu. Tanaman mati dipercaya termasuk salah satu barang yang membawa sial karena menjadi sumber bagi elemen negatif dan kemalangan yang bersemayam di dalam rumah. 9. Pot tanaman yang menghadap utara. Tak hanya soal jenis tanaman, ternyata posisi tanaman pohon dan tanaman pun bisa menjadi sumber dan daya tarik bagi kemalangan di rumah. Salah satunya adalah posisi tanaman sebaiknya jangan ditempatkan di arah utara rumah. Meskipun terkesan sepele, namun ternyata tanaman yang ditanam di arah utara rumah dipercaya dapat menarik elemen negatif dan kesialan ke dalam rumahmu. 10. Pohon besar di arah timur atau timur laut rumahmu. Jenis tanaman pembawa sial berikutnya yang sebaiknya ditiadakan di sekitar rumah adalah pohon-pohon besar atau tinggi di arah timur dan timur laut rumahmu. Konon, kedua arah ini merupakan arah buruk yang menyerap energi buruk dan menghalangi pertumbuhan serta peningkatan energi positif di rumah. Bila memungkinkan, sebaiknya dipindahkan ke arah lainnya atau jika tidak memungkinkan lebih baik ditebang saja. Daripada malah membawa energi buruk dan menghambat energi positif di rumahmu. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.